Perkenalkan, nama saya Manuel Pabianan, NIM 672192266. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai automata. Dan di sini saya menggunakan slide dari dosen dikarenakan untuk pemahaman saya mengenai automata kurang lebih sama seperti yang ada di slide dosen. Untuk yang pertama adalah materi automata. Automata merupakan suatu bentuk atau model matematika yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, yaitu menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Automata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state yang menyatakan informasi mengenai input yang lalu, dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Nah, di sini terdapat sebuah contoh. Sebuah string input diterima bila mencapai state akhir final state, yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Nah, untuk state di sini terdapat untuk ini terdapat yang namanya sebuah final state. Nah, di sini yang Q3 dan Q4 ini merupakan sebuah final state. Yang terdapat sebuah lingkaran ganda itu merupakan final state. Mesin di atas memiliki 6 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, yang merupakan 6 state tersebut yaitu yang ini, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kemudian state awal, Q0. Nah, ini state awal. Nah, kemudian state akhir yang seperti yang tadi saya katakan bahwa state akhir atau final state itu terdapat sebuah lingkaran ganda. Kemudian himpunan string atau himpunan string input yaitu A, D, U. Nah, ini A, D, U. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh yang ini sebuah mesin otomata sederhana. Bila mesin mendapat untai atau string input, nah ADA diterima, alasannya diterima karena dari state awal sampai state akhir dia sampai ke final state atau final state atau state akhir. Di sini kita lihat bahwa string inputnya di sini A, D, A. Nah, dia sampai ke Q3, di mana Q3 ini merupakan final state atau state akhir. Kemudian ADU, ADU. Nah, Q4 juga merupakan final state. Jadi ini masih diterima ADU. Nah, diterima karena ini merupakan Q4 merupakan final state atau state akhir. Kemudian ADD. ADD. Nah, ini tidak diterima atau ditolak dikarenakan Q5 tidak merupakan state akhir atau final state. Oke, kemudian finish state automata. Finish state automata atau automata dengan state berhingga merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Finite state automata berfungsi sebagai alat untuk mengendali bahasa. FA sangat bermanfaat pada compiler, terutama pada fase analisis leksikal, memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state yang lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Berikutnya adalah prinsip kerja FA sebagai berikut. Menerima masukan string, FA mempunyai kontrol berhingga serta state, kondisi keadaan atau kedudukan. FA membaca karakter-karakter substring yang di depan. Awal dengan kontrol berada pada state awal. Dengan demikian, dengan kontrol tersebut dan membaca karakter-karakter awal, state berubah ke state baru. Proses dilanjutkan sampai string terserap habis. Jika state akhir berada dalam himpunan state akhir yang ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh FA tersebut.
Oke, secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tuple atau M, di mana terdapat himpunan state, himpunan simbol input atau masukan, fungsi transisi, state awal dengan simbol S, dan final state dengan simbol R. Nah, pada contoh kali ini di sini terdapat himpunan state-nya yaitu genap ganjil, kemudian string inputnya 0,1, 0 dan 1, state awalnya genap, state akhirnya ganjil, dan fungsi transisinya yaitu, nah seperti ini ya. Di sini fungsi transisinya dapat dibaca kurang lebih seperti ini. Genap, jika genap ke 0 maka akan menghasilkan genap, jika genap ini ke 0 atau ke 0 maka dia akan menghasilkan genap karena dia kembali ke dirinya sendiri. Nah, kemudian genap ke 1 akan menghasilkan ganjil. Genap ke 1 di sini dia mengeruk ke arah ganjil. Nah, di sini dia akan menghasilkan ganjil. Nah, ganjil 0, ganjil dia akan pergi ke dirinya sendiri akan menghasilkan ganjil. Sedangkan ganjil ke 1 akan menghasilkan genap. Ganjil ke 1 dia akan menghasilkan genap. Atau dapat ditulis juga seperti ini. Fungsi transisi. Genap ke 0 akan menghasilkan genap, genap ke 1 akan menghasilkan ganjil, genap ke 0 akan menghasilkan ganjil, genap ke 1 akan menghasilkan ganjil, genap. Nah, kemudian tabel fungsi transisi. Tabel fungsi transisi di sini terdapat genap dan ganjil. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskannya. Di sini jika genap ke 0 akan menghasilkan genap, jika genap ke 1 akan menghasilkan ganjil, jika ganjil ke 0 akan menghasilkan ganjil, jika ganjil ke 1 akan menghasilkan genap. Nah, di sini terdapat sebuah pertanyaan, jika mesin mendapatkan input 1101. Nah, jika mesin mendapatkan input 1101, diterima atau ditolak. Kemudian jika mesin mendapatkan input 1101 diterima atau ditolak. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Jika mesin mendapat input 1101, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita melihat awal state-nya atau ya state awalnya di sini genap. Nah, dimulai dari 1101, kita ambil dari string awalnya. String input awalnya yaitu 1. Di sini genap, jika genap ke 1 maka menghasilkan ganjil. Nah, genap ke 1 akan menghasilkan ganjil. Kemudian ganjil tinggal 101 karena telah digunakan yang di awal state tadi. Ganjil 101. Ketika ganjil 1 dia akan pergi ke genap. Nah, ganjil 1 akan menjadi genap. Nah, genap kalau misalkan genap 0, genap ke 0 akan menghasilkan genap karena dia kembali ke dirinya sendiri. Nah, genap 1 akan menghasilkan ganjil, genap ke 1 akan menghasilkan ganjil. Nah, hasilnya input tersebut diterima oleh DFA tersebut karena input string 1101 habis terbaca dan berakhir di state ganjil, di mana state ganjil merupakan final state. Oke, yang berikutnya adalah mesin mendapat input 101 diterima atau ditolak. Nah, yang seperti saya katakan tadi dimulai dari state awal genap. Nah, 101 genap ke 1 akan menghasilkan ganjil, ganjil ke 0 akan menghasilkan dirinya sendiri, ganjil ke 0 akan menghasilkan dirinya sendiri, ganjil ke 1 akan menghasilkan genap. Nah, di mana input 101 tidak diterima atau ditolak oleh DFA tersebut karena meskipun input string 101 harus terbaca tetapi berakhir di state genap, di mana state genap tidak sama dengan final state. Kurang lebih seperti itu. Nah, finite state automata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah DFA, deterministic finite automata atau automata berhingga yang pasti. Kemudian NDFA, non-deterministic
finite automata. Automata berhingga yang tidak pasti. Yang pertama adalah deterministic finite automata. Dari suatu state ada tepat suatu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Suatu DFA adalah sistem yang terdiri dari himpunan state, himpunan simbol input atau masukan, fungsi transisi, state awal, himpunan state akhir, dan himpunan state akhir. Oke, untuk yang suatu DFA juga NDFA dapat disajikan secara grafikal dengan suatu diagram yang disebut state diagram. Dalam state diagram terdapat lingkaran simpul yang menyatakan state, label pada lingkaran dalam state tersebut, lingkaran didahului sebuah busur tanpa tabel, menyatakan state awal atau initial state, lingkaran ganda yang menyatakan state akhir, busur penghubung simpul yang menyajikan objek yang menyatakan transisi atau perpindahan state. Oke, kemudian representasi DFA dengan state diagram. Nah, di sini kita lihat terdapat string input 01, himpunan state A, B, C, dan D. State awalnya A, final state adalah B dan C. Di sini fungsi transisinya, di sini saya akan menjelaskan sekaligus memperlihatkan state diagramnya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa state awalnya adalah A. Kemudian B merupakan state akhir atau final state, dan di sini kita lihat bahwa terdapat lingkaran ganda. Kemudian C terdapat lingkaran ganda merupakan state akhir, dan D. Nah, yang pertama di sini A ke 0 akan menghasilkan B, A ke 1 akan menghasilkan D. Jadi dia ini akan ke bawah. Kemudian B ke 0 akan menghasilkan C, B ke 0 akan menghasilkan C, nah nanti dia ke bawah dan 0. B ke 1 akan menghasilkan D, B ke 1 akan menghasilkan D, nah dia ke bawah sini. C ke 0 akan menghasilkan D, C ke 0, di sini ke sini dia akan 0. C ke 1 akan menghasilkan C, C ke 1 akan menghasilkan C. Nah, di sini dia akan pergi ke dirinya sendiri. Maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri juga. Nah, kemudian D ke 0 akan menjadi A, D ke 0 akan menjadi A, dan D ke 1 akan menjadi B, D ke 1 akan menjadi B. Nah, dia ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kemudian mesin DFA dari contoh ini yang berikutnya adalah di sini terdapat string input yaitu 0 dan 1. Kemudian himpunan state-nya itu adalah A, B, C, D, dan E. State awalnya itu yaitu B, final state-nya itu A, B, E. Fungsi transisinya, nah di sini terdapat A adalah final state, B merupakan state awal sekaligus state akhir, C merupakan himpunan state, D dan E merupakan state akhir. Nah, yang pertama di sini A ke 0 akan menghasilkan E, A ke 0 akan menghasilkan E, A ke 1 akan menghasilkan A, A ke 1 atau ke dirinya sendiri akan menghasilkan A, B ke 0 akan menghasilkan A, B ke 1 akan menghasilkan C, C ke 0 akan menghasilkan E, C ke 1 akan menghasilkan C atau ke dirinya sendiri, D ke 0 akan menghasilkan B, D ke 1 akan menghasilkan A, E ke 0 menghasilkan D, E ke 1 menghasilkan D. Atau dapat ditulis seperti ini. Nah, 1, nah 0 atau 1. Kemudian contoh berikutnya yaitu di sini terdapat string input 0 dan 1. Kemudian himpunan state-nya A, B, C, dan D.
A, B, C, D, dan E. Kemudian state awalnya A, final state-nya A dan B. Nah, di sini state awalnya adalah A sekaligus state akhirnya, sehingga terdapat lingkaran ganda. Kemudian B, C, dan D. Oke. Pada yang pertama di sini A ke 0 akan menghasilkan B. Nah, A ke 1 akan menghasilkan C, B ke 0 akan menghasilkan D, B ke 1 akan menghasilkan E, C ke 0 menghasilkan D, C ke 1 menghasilkan C, D ke 0 menghasilkan E, D ke 1 menghasilkan B, E ke 0 menghasilkan E ke 1 menghasilkan E ke 1 menghasilkan E. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang pertama di sini terdapat string input. Kemudian contoh berikutnya lagi supaya lebih paham. String inputnya itu 0 dan 1. Kemudian himpunan state-nya A, B, C, D, dan E. State awalnya adalah A, fungsi transisinya fungsi transisinya ini, final state-nya A, C, dan E. Nah, pertama adalah state awalnya A sekaligus menjadi final state sehingga terdapat lingkaran ganda. Kemudian B merupakan himpunan state, C merupakan final state, dan D dan E merupakan final state. Nah, untuk yang pertama A menuju B, A ke 0 akan menjadi B, A ke 0 akan menghasilkan B, A ke 0 menghasilkan B, A ke 1 menghasilkan A, pergi ke dirinya sendiri, B ke 0 menghasilkan C, B ke 1 menghasilkan E, C ke 0 menghasilkan D, C ke 1 menghasilkan B, D ke 0 menghasilkan E, D ke 1 menghasilkan D, E ke 0 menghasilkan D, M ke 1 menghasilkan C. Kurang lebih seperti ini. Nah, contoh berikutnya lagi yaitu di sini terdapat string input yaitu 0 dan 1. Himpunan state-nya yaitu A, B, C, dan D. State awalnya yaitu A, kemudian final state-nya itu B dan C. Fungsi transisinya di sini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini A ke 0 menghasilkan B, A ke 1 menghasilkan D, B ke 0 menghasilkan D, B ke 1 menghasilkan C, C ke 0 menghasilkan B, C ke 1 menghasilkan B, D ke 0 menghasilkan C, D ke 1 menghasilkan D. Nah, kemudian menentukan rumus RIJK plus tambah 1 dengan rumus rekursif. Nah, untuk menentukan tentukan di sini terdapat sebuah contoh menentukan ekspresi reguler untuk LDFA dari diagram berikut. Nah, di sini yang pertama kita harus lihat yaitu ketahui jumlah state. Jumlah state-nya terdapat 3, Q1, Q2, dan Q3. Itu merupakan sebuah jumlah state. Dan initial state-nya Q1 atau state awalnya di sini dapat menjadi I. Kemudian final state-nya Q2 lingkaran ganda. Kemudian itu diubah menjadi J. Nah, di sini diubah bahwa I jadi 1, J merupakan final state-nya yaitu 2 dan K 3. Nah, ini jumlah state-nya tambah 1. Jadi R 1,2,4. Nah, kemudian contoh berikutnya yang itu terdapat jumlah state-nya yaitu 5. Nah, initial state-nya itu Q1 dan final state-nya adalah Q3 dan Q4. Nah, di sini rumusnya kurang lebih seperti ini karena di sini terdapat gabungan atau U karena terdapat 2 final state. Nah,
Yang pertama itu I-nya adalah 1 dan J, kita menggunakan J yang pertama itu 3 dan K yaitu 5 tambah 1 yang kemudian itu I, J kedua yaitu 4 dan K 5 tambah 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari